Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadratul afadil, hadratul mukarramin yang kita hormati, ini kakak saya, Kang Mas Nasirun, yang berkenan rawuh di Gria Petualang Indonesia. Dan Mas Igun atau Igo, Mas? Igun nama Facebooknya. Oh, iya Mas Gunanto Eko Saputro yang Masya Allah kita akan terus semangati untuk terus menggali sejarah di Purbalingga, dan saya selalu bahagia tentang hal-hal semacam ini ya. Insya Allah menjadi rehistoriografi tentang Islam di Indonesia kita yang terbukti hadir jauh lebih awal daripada teorinya Snuk Hurgrunz yang diajarkan di sekolah-sekolah. Kemudian Ayah Khalik dan seluruh keluarga besar Gria Petualang Indonesia, adik-adik dari berbagai daerah yang sedang berkegiatan di sini, teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun insyaallah jadi majelis ilmu yang berkah, dan mengetahui sejarah itu bagian penting dari identitas seseorang untuk menempatkan diri pada zaman kini dan merancang masa depan. Itu yang selalu kita mengingat bahwa ada dua hal penting tentang sejarah, yaitu belajar sejarah dan belajar dari sejarah. Kalau belajar sejarah kita kemudian mengetahui. Tapi kalau belajar dari sejarah akan membuat kita bijaksana dalam menyongsong hal-hal di masa depan supaya tidak mengulangi kesalahan-kesalahan masa lalu dan bisa meneruskan hal-hal baik yang sudah ada. Nah, memang selama ini historiografi Islam di Indonesia itu masih kurang digarap dengan serius oleh para sejarawan Indonesia sendiri. Tapi itu sebenarnya ya semua bagian dari sejarah kita itu riset kita tidak serius. Karena mungkin risetnya mahal, anggarannya besar, ya, dan negara tidak memfasilitasi itu. Berbeda mungkin dengan teman-teman kita di Tiongkok, teman-teman kita di Eropa, ya, yang kemudian fasilitasi terhadap riset-riset dan studi sejarah itu sangat luar biasa. Sehingga mau tidak mau mencari sumber-sumber sejarah yang bisa dengan mudah kita pelajari, kita justru banyak berutang pada sejarawan-sejarawan yang mungkin ada dalam framework kolonial. Ya mau tidak mau, ketika mereka dibiayai oleh pemerintah kolonial untuk melakukan riset-riset, pasti kerangka kerjanya adalah kerangka kerja kolonial. Seperti yang banyak diungkap oleh Mas Irfan Afifi, yang menggali dan menghidupkan kembali riset-riset Profesor Nancy Florida yang anti-mainstream pada zamannya. Karena framework awalnya sejarah di Indonesia pasca Perang Jawa itu disusun oleh Institut de Javanistal T. Surakarta yang berdiri tahun 1831. Yang institut ini berdiri sebagai respon penjajah terhadap Perang Diponegoro yang menguras kekayaan kerajaan Belanda. Dan isu pentingnya adalah keberhasilan Diponegoro dalam menyatukan kaum bangsawan, kaum ulama, dan seluruh rakyat dalam panji Perang Sabil Amangun Luhuripun Agami Islam ing Tanah Jawi. Itu sangat traumatik bagi kerajaan Belanda. Bayangkan dalam 5 tahun berperang, biaya yang harus dikeluarkan adalah 20 juta gulden. Untuk membayangkan berapa besarnya 20 juta gulden itu, catatan di zaman itu adalah
pendapatan kerajaan Belanda dari seluruh wilayah jajahannya, baik di Hindia Barat maupun Hindia Timur. Artinya, jajahan di Nusantara, jajahan di Pulau Formosa di Taiwan, jajahan di Sri Lanka, jajahan di Afrika Selatan, jajahan di Amerika Latin seperti Suriname dan lain sebagainya, total jenderal digabung pendapatan per tahunnya adalah 2 juta gulden. Artinya untuk melawan Diponegoro selama 5 tahun dibutuhkan atau menghabiskan pendapatan dari wilayah jajahan selama 10 tahun. Itu sangat traumatik. Jumlah serdadu Belanda tewas itu 15.000, 8.000 diantaranya serdadu Eropa. Yang itu tidak terjadi bahkan di dalam perang Napoleon di Eropa. Serdadu Belanda itu ngirit. Ketika ikut perang Napoleon mereka paling bisa menjaga diri. Jadi korbannya tidak banyak. Ini kok di Jawa bisa habis sebanyak itu. Sehingga Institut de Javanistaltes Surakarta ini punya misi penting untuk memisahkan identitas keislaman dan kejawaan. Kalau kamu Jawa, ya kamu adalah Jawa, dengan kiblat peradaban adalah Majapahit yang agung yang telah dirusak oleh Islam. Kalau kamu Islam, maka kamu sudah bukan Jawa. Kalau kamu Jawa, ya kamu harus menghayati meskipun keyakinan kamu Islam karena rajamu Islam, maka Islammu adalah Islam sinkretis. Harus ada unsur Hindunya, Buddhanya, animisme dan dinamismenya. Kalau kamu Islam, maka kamu tidak lagi menjadi orang Jawa. Kamu terpisah dari ikatan kejawaan itu. Sehingga proyek-proyek Institut de Javanistaltes Surakarta adalah untuk kemudian menarasikan kedatangan Islam sebagai kehancuran peradaban Jawa. Itu yang kemudian mencapai puncak pada tahun 1880 dengan terbitnya Serat Darmo Gandul, Suluk Gatholoco, dan Serat Babat Kediri. Ini semua isinya senada, mengolok-olok para wali. Memperlihatkan Islam sebagai sebab keruntuhan Majapahit. Menjunjung seolah Majapahit adalah kerajaan yang begitu besar, dengan peradaban yang begitu tinggi, begitu maju, dan banyak yang tidak faktual dalam apa yang kemudian disampaikan di situ, lebih-lebih tidak faktual dalam soal bagaimana kemudian tahun 1478, Sengkalan Sirno ilang kertaning bumi yang berarti Sirno itu 0, ilang itu 0, kertaning itu 4, bumi itu 1, 1400 Saka atau 1478 sebagai kehancuran Majapahit dinarasikan sebagai penyerbuan Demak ke Majapahit. Sangat jauh dari fakta yang sebenarnya. Jadi luar biasa. Framework kolonial itu sampai sekarang masih teranut oleh para peneliti Barat. Akan sulit sekali melepaskan semua penelitian Barat dari itu. Baik misalnya kita membaca karya-karya Haji de Graaf, kita membaca karya-karya Profesor Merle Calvin de Vos, atau kita membaca karya-karyanya bahkan yang mutakhir seperti Profesor Peter Carey. Nah, narasi ini pasti akan masih ada. Bahwa Islam Jawa itu Islam sinkretis dan lain sebagainya. Nah, dengan begitu kita akan melihat Islam di sebenarnya istilah otentiknya itu memang Biladul Jawa. Sebelum ada istilah Nusantara, apalagi Indonesia. Seluruh wilayah kepulauan ini disebut sebagai Biladul Jawa. Oleh karena itu ulama-ulama di Haramain Asy-Syarifain yang berasal dari wilayah ini disebut sebagai Ashabul Jawiyin. Para ulama dari negeri Jawa. Dan yang disebut negeri Jawa bukan Pulau Jawa, tetapi sampai ke Patani di Thailand, Songkhla, Naratiwat, gitu ya. Kemudian ke Semenanjung Melayu, sampai ke Mindanao. Ini semuanya disebut sebagai Biladul Jawa. Maka sampai sekarang orang Malaysia menyebut tulisan Arab dalam bahasa Melayu itu sebagai tulisan Jawi. Tulisan Jawi. Karena itu adalah huruf yang diwariskan oleh para ulama Biladul Jawa sejak dulu. Nah, Biladul Jawa ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan negeri-negeri Muslim di Timur Tengah. Memang
sejak awal. Maka ketika kemudian pertama membaca Cahaya Nakara Bal Minal Muslimin di postingannya Mas Nasirun, berbalas replay dengan Mas Gunanto Eko Saputro, saya tidak heran betapa lebih awalnya Islam hadir sampai ke daerah pedalaman seperti Purbalingga. Ketika saya ke Tidore, dan kami ada pengembangan pesantren di sana sehingga agak intens, kita akan tercengang ketika membaca bahwa Kolano Syahjati Muhammad Nakil, Raja Tidore, sudah memeluk Islam pada tahun 1081. 1081. Kolano Syahjati Muhammad Nakil, Raja Tidore. 10 ya. Jadi artinya di tanah asal rempah-rempah yang merupakan komoditas terpenting dunia dari abad 12, 13, 14, 15 sampai 16. Islam hadir sangat awal. Kalau sudah agama dipeluk raja, tidak mungkin baru datang saat itu. Pasti jauh sebelumnya sudah hadir. Di Ternate, Baab Mashur Malamo sudah memeluk Islam sejak tahun 1271. Artinya sezaman dengan Samudra Pasai atau bahkan lebih awal yang oleh Profesor Senok ditulis sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara. Tidore lebih awal. Ternate menyusul kemudian. Jadi rehistoriografi Islam di Nusantara ini sangat penting untuk ditulis ulang. Dan jalur perdagangan ini ramai sekali, sehingga penemuan terbaru di Candi Batu Jaya di Kerawang, yang diperkirakan berasal dari abad ke-5, di Candi Batu Jaya di Kerawang itu ditemukan kain tahan api. Kain tahan api berbahan mungkin zaman sekarang mirip dengan asbes. Kain tahan api ini berasal dari Persia pada masa itu. Di abad ke-5 Masehi, perdagangan dengan Persia sudah sedemikian lancarnya sehingga ditemukan kain tahan api di Percandian Batu Jaya. Karena saya senang keris, kita belajar ada jenis besi, sebenarnya alloy, mirip baja, yang kemudian oleh orang Jawa sejak dulu disebut sebagai wesi pulosani atau wesi purosani. Wesi pulosani atau purosani itu penyebutan dari kata Khurasani, berasal dari Khurasan. Oh, Khurasan. Khurasan ini provinsi Persia Timur pada zaman itu. Dan wesi pulosani atau Khurasani itu hilang teknologinya pada abad ke-18. Bagaimana cara menempanya? Di India dikenal sebagai woods. Kemudian produk akhirnya disebut sebagai damasin atau baja Damaskus. Sekarang kita belanja sisa-sisa woods dari abad ke-18, kita minta untuk orang yang ahli dalam nempa besi zaman sekarang untuk nempa, hampir semuanya pecah, berantakan. Karena unsur karbonnya tinggi sehingga dia getas. Tapi bagaimana kemudian para pandai besi Muslim membentuknya menjadi senjata-senjata dengan kekerasan yang tepat, ketajaman yang luar biasa. Sehingga ada cerita-cerita menarik seputar perang salib, di mana Richard the Lionheart pamer, ya, pedangnya bisa memecahkan batu. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi menghunus pedangnya, dihadapkan ke atas, sapu tangan sutra dilempar ke atas, kemudian ketika sapu tangan sutra itu jatuh menimpa pedangnya, terbelah sempurna, gitu ya. Untuk menunjukkan kualitas ketajaman
dari hasil tempa yang luar biasa. Di Jawa, ketika kita mendapatkan keris yang disebut sebagai keris dengan wesi pulosani atau khorasani, kerisnya disebut sebagai keris hurap. Karena besinya itu kemudian mengandung titik-titik yang berkerlap-kerlip, maka disebut hurap. Ya. Memancarkan kilau-kilau yang unik. Sayangnya saya pas nggak bawa sampelnya. Dan besi hurap ini yang terkenal paling pandai mengolahnya menjadi keris berkualitas tinggi selalu akan dinisbatkan kepada Ki Supo Mandrangi. Ki Supo Mandrangi adalah empu kerajaan Majapahit yang kemudian berkarya di Demak, adik ipar dari Sunan Kalijaga. Karena menikah dengan Dewi Rasawulan, adik dari Sunan Kalijaga. Jadi kita bisa melihat di sini ada hubungan yang sangat erat. Dan teman-teman memakai baju. Tahu arti apa baju itu dari kata apa? Dalam penelitian tentang situs Batu Jaya yang kemudian dilaporkan ini, ya, kemudian ditarik asal-usul kata baju dari kata fazu atau faju dalam bahasa Persia yang artinya adalah upper cloth, kain penutup bagian atas tubuh. Sesuatu yang kemudian sangat inovatif diperkenalkan di Biladul Jawa pada saat itu. Kenapa? Karena dulu orang Jawa tidak memakai kain atasan. Maka kemudian sekarang pakai baju. Nah, itu jelas adalah produk dari peradaban yang kemudian disebut tadi atas angin, yang kemudian datang ke Biladul Jawa. Maka disebut sebagai faju, ya, upper cloth, yang menutup ya dari perut ke atas sampai ke dada. Itu disebut sebagai fazu. Nah, kita sekarang pakai baju. Ya, itu kata yang kemudian bisa dirunut sampai ke sana. Jadi di sini saya merasa bersyukur ada para ahli kita yang bergiat dalam rehistoriografi Islam ini. Termasuk misalnya kalau di Nahdlatul Ulama ada Kiai Ahmad Baso yang sangat tekun untuk kemudian melacak naskah-naskah, ya, meskipun beliau mempromosikan dengan kata-kata ngaji Islam Nusantara, gitu ya. Tetapi dari sisi kegigihan beliau untuk membongkar naskah-naskah di Leiden yang lontara-lontara maupun kertas-kertasnya berasal dari abad ke-16. Ini upaya yang sangat patut diapresiasi. Misalnya bagaimana beliau kemudian menemukan catatan yang sangat penting dalam salah satu versi naskah Babat Cirebon yang ada di Leiden, bahwa Maulana Syarif Hidayatullah yang kemudian menjadi dikenal di Jawa sebagai Sunan Gunung Jati, memang betul-betul kelahiran Mesir, dari seorang syarif Mesir yang menikah dengan putri dari Pajajaran. Kemudian di situ ditemukan fakta yang luar biasa bahwa Syarif Hidayatullah berguru langsung kepada Al-Imam Zakaria Al-Ansori. Zakaria Al-Ansori adalah murid langsung dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu artinya sanad keilmuan ulama Nusantara melalui Sunan Gunung Jati adalah sanad keilmuan tinggi mazhab Syafi'i pada zamannya. Zakaria Al-Ansori dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan bahkan dalam Babat Cirebon dituliskan ketika tiba di Jawa kepada uaknya Pangeran Walangsungsang alias Pangeran Cakrabuana yang kemudian berada di Caruban, di Cirebon, maka beliau di Jawa tidak bersedia mengajarkan ilmu-ilmu yang beliau dapati di Mesir maupun Haramain, karena beliau diceritakan tiba di Jawa dalam usia sekitar 30 tahun, 20 tahun hidup di Mesir, 10 tahun di Haramain, baru kemudian menuju ke Jawa. Itu beliau tidak bersedia mengajarkan ilmu-ilmu yang diperolehnya di Haramain Syarifain sebelum Sunan Ampel wafat. Sangat ta'zim dan hormatnya kepada yang lebih sepuh. Nggak mau ngajar sebelum Sunan Ampel kemudian wafat. Baru setelah Sunan Ampel wafat, yang mengenali bahwa Sunan Gunung Jati punya ilmu yang sangat luar biasa itu diantaranya adalah Sunan Kalijaga. Sehingga beliau yang talaki ke Cirebon. Sehingga desa Kalijaga itu di Cirebon.
Desa Kalijaga itu di Cirebon, tempat di mana Sunan Kalijaga tinggal selama talaki kepada Sunan Gunung Jati. Nah, menarik ketika kemudian kita membahas bagaimana Islam hadir di Cahyana, di tempat yang zaman sekarang saja susah gitu ya untuk sampai ke sini. Tapi jelas Babat Tanah Jawi pun mengakui peradaban itu di Tanah Jawa mengalir dari barat ke timur. Bagaimana kemudian para sejarawan juga melihat misalnya prasasti Gunung Wukir yang berbicara tentang Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Itu selalu menyebut raja pertama yang berkuasa di tengah itu asalnya dari barat. Maka mengalirnya peradaban dari barat ke timur ini pastilah juga dalam soal persebaran keagamaan, bahkan yang sebelumnya, misalnya agama Hindu maupun Buddha, terjadi demikian. Sehingga naskah Wangsakerta banyak menulis tentang kerajaan Salaka Nagara. Naskah Wangsakerta ini muncul di abad ke-17. Tentu saja mungkin banyak sejarawan akan menyebutnya sebagai sumber yang harus dikonfirmasi dengan sumber lebih tua. Tetapi Pangeran Wangsakerta dari Cirebon ini tentunya adalah seorang penghimpun naskah dengan tim yang cukup kuat pada masa itu dari referensi-referensi lama. Dan ya memang di situ akan ada bias, misalnya bagaimana kemudian naskah Wangsakerta memang betul-betul lebih mengunggulkan yang di barat daripada yang di timur gitu. Tetapi itu bisa menjadi gambaran bagi kita, aliran peradaban dari barat ke timur itu memang sesuatu yang saya kira faktual. Nah, maka kalau yang di sini lebih duluan daripada di Demak, ya sangat mungkin gitu ya. Karena memang dalam penelitian misalnya Ki Ahmad Basso, betapa awalnya Islam hadir di Biladil Jawa itu terbukti dalam berbagai kronik zaman dinasti Tang yang menyebut di pantai barat maupun pantai timur Sumatera sejak abad pertama Hijriah telah ada komunitas para Tahshi. Tahshi ini dulu kemudian sejarah Indonesia karena takut kualat pada Sunan Guru hanya disebut sebagai komunitas pedagang Islam. Jadi yang duluan datang pedagang. Dan itu pun tidak menyebarkan agama. Ki Ahmad Basso kemudian menegaskan Tahshi ini bukan sekedar pedagang. Mereka ulama yang serius membawa Islam. Sehingga komunitas Tahshi ini ya, diceritakan telah ada di ibu kota Sriwijaya, ya, telah ada di Barus, di baik pantai barat maupun pantai timur Sumatera telah mengenali komunitas Tahshi, ulama-ulama serius yang membawa Islam. Jadi kalau di antara para Tahshi itu beberapa ratus tahun kemudian ada yang bernama Syekh Atas Angin. Lalu kemudian sampai ke Cahyana. Sangat-sangat mungkin. Dan tadi lagi-lagi membuktikan arus dari barat ke timur. Syekh Jambu Karang nama aslinya Pangeran Munding Wangi. Kata Munding dalam bahasa Sunda artinya Mahesa. Kerbau. Mahesa atau kerbau. Dan Mahesa atau kerbau itu sejak zaman Hindu-Buddha adalah nama-nama para bangsawan. Nggak ada rakyat yang berani pakai nama seperti itu. Ya, kalau di Majapahit nanti ada Mahesa Anabrang, ya, kemudian ya, Mahesa Wongateleng, Mahesa Campaka, ya, dan lain sebagainya. Kalau di Barat maka digunakan kata Munding. Nah, Munding Wangi, Munding Sari, tadi kakak beradik, yang satu kemudian enggan untuk melanjutkan tahta ayahandanya, kemudian dalam
khalwatnya, bersepi, bersemedi, kemudian melihat ada selarik cahaya mengarah ke langit dari suatu tempat yang kemudian dia bersama para pengiringnya mencarinya, dan kemudian dia temukan di satu tempat yang kemudian diberi nama Cahyana. Nah, kalau cahya kita sudah tahu, nah dalam bahasa Sunda juga kita paham, gitu ya, bahwa disitulah tempat cahayanya, gitu. Cahyana. Cahaya anak. Cahaya ana bisa jadi. Jadi Munding Wangi yang kemudian menetap ini, dan dalam cerita tadi katanya seatas angin juga melihat cahaya yang sama, sehingga kemudian menuju tempat tersebut. Ketika mengucap salam nggak dijawab ya, karena memang nggak ngerti itu salamnya jawabnya gimana gitu ya. Ya bahasanya kan kemudian berbeda. Dua orang ini dengan bahasa yang berbeda, sampai akhirnya kemudian disebutkan di dalam apa tadi nama babatnya, Cariyosipun Redi Munggul. Cariyosipun Redi Munggul itu kemudian ada pertarungan di antara mereka sampai kemudian seatas angin mengalahkan. Munding Wangi kemudian dia masuk Islam menjadi Sejambu Karang. Bahkan tadi ada data lain yang menyebutkan Haji Purwa yang kemudian diperkirakan adalah sosok yang sama yang kemudian sempat ternyata mengenyam ibadah haji. Dan zaman dahulu yang namanya ibadah haji pastilah sekaligus menuntut ilmu. Karena negeri atas angin dan bawah angin ini untuk berlayar selalu menunggu waktu yang tepat dengan angin yang bergantung musim. Kenapa yang di barat disebut atas angin? Karena dahulu angin muson barat itu bertiupnya lebih panjang masanya daripada angin muson timur. Sehingga kalau berlayar dari barat ke timur itu lebih banyak pilihan waktu daripada ketika kemudian harus berlayar dari timur ke barat yang harus nunggu waktu yang lebih terbatas. Sehingga karena anginnya banyak dari barat, angin itu kan persepsikan mengalir dari atas ke bawah gitu. Ya, sesuatu itu pasti mengalir dari atas ke bawah. Berarti ya sana lebih atas karena anginnya lebih banyak ke sini gitu ya. Sementara yang sini ke sana itu lebih susah, makanya disebut sebagai wilayah bawah angin gitu. Nah, menarik gelar yang kemudian juga dipakai oleh para ulama pada masa itu, termasuk juga penguasa daerah. Kita dulu hanya mengenal dalam babat Tanah Jawi yang bernama Makhdum, itu adalah Sunan Bonang, disebut sebagai Makhdum Ibrahim. Nah, menarik kata Makhdum ini karena kata Makhdum artinya yang dikhidmai, yang dilayani, disuyuti kalau orang Jawa gitu ya. Yang kemudian menunjukkan ya, kata Makhdum ini sangat lazim ternyata dipakai di Cahyana. Syekh Makdum wali lagi. Syekh Makdum wali perkasa, gitu ya. Kemudian ada Makdum Husain, ada Makdum Jamil, ada Makdum Torres ya. Ini semuanya menggunakan gelar yang sangat menarik. Gelar bahasa Arab dipakai di sini dengan penyebutan penuh kehormatan. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa saya kira sangat penting untuk terus mendukung Mas Gunanto dan tim untuk terus memperkaya riset tentang Cahyana ini supaya kemudian menjadi satu rujukan baru bahwa Islam ini hadir sangat serius dibawa oleh para ulama. Kalau kata Allahu Yarham Kiai Agus Mustafa, mosok dagang itu golek untung, nggak sempat dakwah gitu ya. Pastilah yang bawa Islam ini serius para ulama, karena sejak dulu orang Jawa itu menghormati kaum ulama dari berbagai agama. Jadi makanya dulu Maulana Malik Ibrahim itu disebut Brahmono Selam. Ya, Brahmananya beragama Islam. Brahmana yang beragama Islam, Brahmono Selam. Karena itu dijunjung, karena itu dimuliakan. Dan dalam terminologi kasta tentu Waisya, pedagang itu pasti dipandang lebih rendah gitu. Tidak mungkin memiliki pengaruh kuat untuk membawa agama Islam untuk masuk ke struktur
kerajaan dalam Singosari, Majapahit dan lain sebagainya. Kita bersyukur banyak penulis dengan bekal riset-riset ya kecil seperti ini ya, kita menyebutnya masih limited history seperti Pak Rosian Anwar ya, karena kita belum bisa masuk ke mainstream sejarah. Itu misalnya penulis Purworejo, kok jadi lupa namanya, yang bukunya Tembang dan Perang gitu ya, buku beliau, novelnya Tembang dan Perang, itu misalnya pada masa kerajaan Kediri, latar novel itu kerajaan Kediri, itu memasukkan tokoh atas angin di situ. Ada Muslim yang sudah hadir dalam lingkaran inner circle kerajaan Kediri pada zamannya. Ini akan menjadi hipotesis-hipotesis sejarah yang menarik yang nanti akan menjadi tugas para sejarawan serius untuk mengujinya supaya menjadi pengetahuan yang bisa kita wariskan untuk anak-anak kita. Saya kira itu sebagai sekedar komentar saya ya, karena saya jujur datang ke sini dalam keadaan belum banyak belajar tentang Cahyana, tetapi betul-betul tercerahkan hari ini. Dan jazakumullah khairan kepada Gereja Petualang Indonesia maupun juga Mas Gunanto yang telah membuka wawasan ini. Mudah-mudahan selalu menjadi inspirasi, karena kita bukan hanya belajar sejarah, melainkan juga belajar dari sejarah tadi. Matur nuwun, itu Mas.